Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam buat bos-bosku, dimana di laga kemarin di sini saya tidak ada sharing prediksi atau video ya bosku di laga kemarin, karena kemarin kita lagi ada kesibukan adat bosku di kampung. Jadi kemarin itu saya pulang kampung ya bosku. Jadi mohon maaf buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp, dimana laga kemarin saya tidak ada share prediksi atau sharing prediksi ya bosku di WhatsApp ataupun di YouTube. Dan di sini saya kembali ya bosku untuk bos-bosku semua untuk berbagi referensi atau prediksi untuk laga nanti malam. Mudah-mudahan di sini kita jauh bisa lebih baik ya bosku dari laga kemarin. Oke, ini laga nanti malam yang saya akan bahas ya bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan, dan di laga kemarin saya juga maunya video bosku. Ini saya sudah siapkan materinya, tapi karena waktu saya tidak sempat, jadi saya lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam ya bosku. Oke, buat bos-bosku yang di YouTube yang mau merapat atau mau join di grup WhatsApp, bisa WhatsApp nomor yang saya sudah terakan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu gratis. Jika bos-bosku mau cari referensi untuk laga betting setiap harinya, atau cari referensi atau saling sharing prediksi ya bosku, atau saling sharing rezeki, bisa WhatsApp nomor yang saya sudah terakan di kolom komentar. Mudah-mudahan grup WhatsApp kita kembali profit ya bosku, dan kembali full senyum. Oke. Dan di sini saya akan awali laga yang pertama itu. Di sini semua saya ambil dari laga Norway ya bosku, dan di sini saya akan awali laga kita yang nanti malam ini dari laganya tuan rumah Jeb yang mempertemukan HamKam untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, dimana di standing klasemen sementara emang dua klub ini lagi berada di pertemuan yang kurang bagus ya bosku. Itu menempatkan posisinya dari papan klasemen sementara itu berada di peringkat bawah ya bosku. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, dimana masing-masing dua klub ini kalau kita lihat dari segi head to 5 laga terakhir, di sini HamKam lebih diunggulkan ya bosku. Kalau kita lihat performanya Ajab di sini dia lagi low streak ya bosku, itu dengan mengantongi 4 kali kekalahan beruntun. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head di 2 laga terakhir sini, HamKam mampu mengantongi 3 kali kemenangan ya bosku, dan 2 laga itu dimenangkan oleh Jeb. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini, saya rasa Jeb yang bermain di kandang ini agak kesulitan menurut saya untuk mencetak gol ya bosku. Kalau kita bandingkan dengan performanya HamKam ya bosku untuk laga nanti malam, kemungkinan di sini HamKam bisa menangkan laga dengan selisih hanya tipis ya bosku, itu 1 gol, atau paling banyak itu bisa terjadi 2 gol untuk laga nanti malam. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang HamKam di laga netral 0-0, atau bisa bermain di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor 2-0 dimenangkan oleh HamKam untuk laga nanti malam. Next, kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya ada di laganya tuan rumah Lillestrøm berhadapan dengan Rosenborg ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi line up ini ada 3 pemain ya bosku dari Rosenborg yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Ini juga cukup berat bagi Rosenborg. Kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara, Lillestrøm yang berada di peringkat pertama itu menghadapi Rosenborg yang berada di peringkat 8 ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, ini pasarannya menurut saya ini aneh ya bosku. Ada kejanggalan kalau menurut saya untuk di pasarannya
dilihat emang dari segi performa, apalagi di Strum yang bermain di kandang sini harusnya berani kasih handicap 1 ya bosku, paling kecil, atau 1/4 paling kecil kalau menurut saya. Tapi di sini Listrom mulai kasih handicap itu mulai dari handicap 1/4 sampai 3/4 ya bosku. Itu kecil kalau menurut saya. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut analisa saya ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku juga dari laga terakhir ya bosku, di sini Listrom mengantongi kekalahan ya bosku berhadapan dengan HamKam itu dengan skor 1-0. Tidak menutup kemungkinan juga laga nanti malam ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Oke, kalau kita juga lihat di sini dari pasaran handicap dan over under, saya rasa laga ini bakalan terjadi imbang atau berbagi poin untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang recent book di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya ada di lanjutan dari Liga Norway ya bosku, dimana sini tuan rumah odds yang menjamu Molde untuk laga nanti malam. Dilihat emang dari segi lesat sini ada 4 pemain ya bosku dari Molde yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Tapi kalau kita lihat 4 pemain ini tidak begitu pengaruh juga ya bosku. Ini kebanyakan pemain yang sudah cedera lama ya bosku. Oke, saya rasa kalau kita lihat performanya Molde tanpa 4 pemain ini, saya rasa Molde bisa menangkan laga ya bosku. Odds yang bermain di kandang untuk laga nanti malam ini saya rasa bisa mencetak gol atau bisa mengasih perlawanan untuk laga nanti malam ya bosku. Setidaknya nih odds yang bermain di kandang bisa mencetak gol ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa harga ini bakalan terjadi over goal. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Molde di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada di laganya Tromsø ya bosku berhadapan dengan Haugesund untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat emang dari standing dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini bosku. Dilihat dari 5 laga terakhir di sini tuan rumah Tromsø ini mengantongi 2 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, sedangkan Haugesund di sini dalam 5 laga terakhir itu dia mengantongi 1 kali kemenangan bosku, dan 4 laga sisa ini dia lagi berada di performa yang kurang bagus. Dan kalau kita juga lihat dari laga head to head di sini Tromsø mampu mengantongi di laga terakhir dengan skor 2-0 ya bosku, dan 3 laga Hasenhug ini Haugesund ya bosku ini mengantongi 3 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, dan setelah saya analisa kekuatan dua klub ini ya bosku, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Haugesund ya bosku di nahan 1/3/4 atau bisa untuk laga nanti malam nih bos-bosku bisa pegang tuan rumah Tromsø ya bosku di handicap setengah atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Di sini saya lihat ya bosku. Oke, dari sisi kita untuk laga nanti malam ini bos-bosku bisa pegang tuan rumah Tromsø di handicap setengah atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Oke, next di sini kita lanjut bakalan pergi ke laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Viking berhadapan dengan Sandefjord untuk laga nanti malam ya bosku. Sandefjord. Oke, Sandefjord ini agak sulit juga kita lafalkan. Kalau kita lihat dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini bosku, dilihat dari 5 laga head to head, di mana Viking ini mengantongi 3 kali kemenangan dan 1 laga itu dimenangkan oleh Sandefjord dan 1 laga itu dengan hasil imbang. Kalau kita juga lihat dari performa masing-masing dua klub ini ya bosku, di sini performanya Viking lebih diunggulkan, apalagi Viking yang lagi berada di peringkat 3 ya bosku. Ini 3 klub ini lagi bersaing ya bosku, atau poinnya ini sangat mepet-mepet banget untuk
untuk bisa berada di peringkat puncak ya bosku. Di sini saya rasa untuk 3 klub ini lagi bersaing ya bosku di awal musim untuk mendapatkan 3 poin. Dan kalau kita lihat ya bosku dari performa Viking yang bermain di kandang, kalau kita lihat pokoknya Viking kalau kita lihat dari 5 laga terakhir itu dia belum pernah mengantongi kekalahan ya bosku. Paling buruk laga yang dijalani itu dengan hasil imbang ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini, Viking yang bermain di kandang itu terlalu berani kasih handicap banyak ya bosku. Kalau menurut saya, kalau kita juga lihat dari laga head to head, rata-rata di sini Viking hanya bisa selisih 2 gol ya bosku. Kalau kita lihat dari laga head to head di 5 laga terakhir, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini Viking itu berani kasih handicap 2 ya bosku. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini Viking paling besar kasih handicap 2 untuk laga nanti malam. Di sini saya juga agak terkejut juga ya bosku dilihat dari pasaran handicap dan over undernya. Kalau kita lihat ya bosku untuk pasaran ini agak sedikit aneh juga ya bosku. Kalau menurut saya kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal. Saya rasa ini sangat memungkinkan banget ya bosku, karena Viking juga produktivitas golnya ini juga cukup bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, Sandefjord yang bermain di W saya rasa bisa menahan ya bosku. Paling buruk laga ini bakalan terjadi hanya selisih 1 gol. Kalau 2 gol ini bisa aja terjadi, tapi agak berat ya bosku untuk laga nanti malam. Saya rasa laga ini bakalan terjadi imbang. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Sandefjord di nahan 1/3/4 atau bisa bermain di under 3/4. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-1 atau 2-1 untuk laga nanti malam. Oke, paling buruk laga ini bakalan terjadi gol 2-1, hanya selisih 1 gol. Tapi perkiraan saya laga ini bakalan terjadi imbang dengan skor 1-1. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Oke, utamakan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya ya bosku. Dan di sini saya akan kembali ke kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Di sini saya sudah siapkan ya bosku rangkuman atau kesimpulan laga kita nanti malam. Nanti bos-bosku bisa pakai handicap ataupun over under, sesuaikan dengan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Oke, jika ada seman feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.